Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lilis Karmila di podcast Macarita LP2M IAIN Parepare. Di sini kami kedatangan narasumber yang dari jauh, tentunya dari Jakarta. Beliau ini adalah Kiai Haji Ahmad Sudrajat LC.MA. Selamat datang di IAIN, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana perasaannya Bapak terbang dari Jakarta sampai kota Parepare. Wah, terima kasih, Pak. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dengan tim hadir ke kota Parepare yang tentunya dari Jakarta melalui kota Maros. Di Maros kita bertemu dengan Bapak Bupati dan pelantikan pengurus Basnas Maros dan lanjut ke Parepare dalam rangka acara halal bihalal dengan PJ Bupati, Wali Kota, seluruh stakeholder, masyarakat, dan ada penghargaan untuk UPZ, sekolah-sekolah, dan MOU dengan PGRI. Perjalanan menarik, yang menarik adalah kata-kata di pintu gerbang menuju kota Parepare itu ada kota cinta, Habibi Didin Ainun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang cintanya berkurang hadirlah ke kota Parepare karena di sana banyak cinta bertebaran gitu. Dan ada hal lagi yang menarik, Mbak. Ke Cikande jangan lupa membeli duren. Iya, cakep. Parepare, wow, keren. Wah. Langsung saja ke pembahasannya, Pak. Siap. Mungkin bisa dulu dijelaskan, Pak, terkait dengan apa sih sebenarnya Basnas ini. Mungkin teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang menonton tidak mengetahui apa itu Basnas. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Basnas ini adalah sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang di negara kita. Meskipun negara kita bukan negara Islam, bukan negara agama, tetapi pemerintah memfasilitasi agar kegiatan keagamaan kemasyarakatan itu memang benar-benar terlaksanakan dengan baik. Maka dibuatlah suatu badan yang namanya Badan Amil Zakat Nasional yang disikat dengan Basnas dengan Undang-Undang Zakat 23 tahun 2011. Jadi Basnas ini adalah lembaga pemerintahan non-struktural yang diamanahkan untuk mengelola perzakatan seluruh masyarakat Indonesia. Agar apa? Agar peran-peran sosial dan keagamaan ini menyatu sehingga bisa memberikan manfaat. Nah, visi Basnas RI adalah menjadi lembaga utama untuk mensejahterakan umat. Nah, kata kuncinya di sini, mensejahterakan umat. Karena dalam keberagaman kita diwajibkan bayar zakat, kemudian infak, sedekah, dan apapun. Sehingga ketika ini kita lakukan organize dengan baik, insya Allah sedikit demi sedikit terkumpul dan akan memberikan manfaat yang baik. Tapi kalau umat Islam banyak, kemudian tidak tersalurkan kegiatan keberagamaannya dengan baik, kegiatan sosialnya, maka tidak akan bisa bermanfaat buat apa-apa. Nah, inilah yang menginspirasikan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat agar peran-peran masyarakat dan peran-peran keagamaannya memang benar memberikan manfaat tidak hanya kepada hablum minallah, tetapi kepada hablum minannas. Ingat, Basnas bukan ormas, Basnas bukan NGO, Basnas adalah lembaga pemerintahan yang diamanahkan untuk mengorganize, memfasilitasi umat Islam menjalankan kewajibannya. Selain sholat, zakat menjadi sebuah hal yang memang sangat substansi. Agar apa? Nih, teman-teman, sering masyarakat berpikir ketika kita berzakat, mengeluarkan zakat atau dipotong hartanya untuk zakat, dianggapnya mengurangi hartanya. Oh tidak. Ketika kita berzakat, adik dan teman-teman mahasiswa berzakat, berinfak, sedekah, sesungguhnya Allah sedang tumbuhkan keberkahan rizkinya untuk kita semua. Karena zakat itu adalah zakat bermakna al-numu wa ziyadatul khair, tazkiyah wa tathira. Zakat itu adalah menumbuhkan, mengumpulkan keberkahan serta mensucikan kebaikan. Nah, inilah, jadi tidak ada sejarahnya orang berzakat, infak, sedekah dia miskin. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan konsep zakat yang Allah tetapkan, yang ini manajemen Allah. Jadi kalau teman-teman mahasiswa IAIN Parepare ini kuliah di prodi zakat dan wakaf, manajemen zakat dan wakaf, sesungguhnya itu menjadi bagian manajemen yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita berada di situ karena kita akan menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Apa menyelamatkan manusia? Orang-orang yang sudah berhak menzakatkan, dia lupa. Tapi kita ingatkan dengan dakwah zakat sehingga kita menyelamatkan manusia agar mereka terbebaskan di dalam tanya jawab nanti dihisapnya di akhir zaman. Kenapa menyelamatkan kemanusiaan? Hari ini kita dapat musibah di Luwu, tetangga kita.
Dan dengan kita memberikan zakat, terkumpul dananya banyak, infak sedekah, kita bisa bantu teman-teman di Luwu. Itulah menyelamatkan kemanusiaan. Itu sebenarnya grand design besar diadakannya Basnas, agar peran-peran sosial masyarakat dan keagamaan ini disatukan dalam satu channel dan digerakkan untuk semua kebaikan. Oke. Jadi untuk itu Pak, sebenarnya mau dikemanakan sebenarnya Basnas ini? Iya, Basnas ini adalah kan lembaga pemerintahan. Iya. Maka dia harus mensejahterakan masyarakat dan umat, tidak hanya umat Islam saja. Iya. Umat non-Islam pun bisa dibantu. Kok bisa begitu Pak? Iya, karena di Basnas tidak hanya ngurusin zakat. Kalau zakat otomatis penyalurannya sudah jelas, 8 asnaf. Tapi ada infak, sedekah, DSKL, dana sosial keagamaan lainnya, CSR, yang itu bisa diberikan kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang agama, suku, bangsa, dan negara. Hari ini kita sudah memberikan bantuan kepada Palestina. Ini menunjukkan bahwa peran-peran umat Islam mendunia dan Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi pejuang untuk membebaskan Palestina. Ini melalui gerakan yang bersama diorganize oleh lembaga-lembaga zakat, kemudian oleh Basnas. Dan satu hal lagi teman-teman, bahwa tata kelola Basnas punya 3 prinsip 3A: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Nah, aman syar'i ini teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Prodi Manajemen Zakat itu untuk memastikan aman syar'inya, karena teman-teman belajar tentang fikih zakat dan hal-hal yang lainnya, tapi juga teman-teman mempelajari tentang manajemen. Nah, inilah yang masyarakat harus didorong, bahwa salah satu kepentingannya mengapa ada manajemen zakat, karena potensi umat Islam itu besar tapi tidak ditata kelola dengan baik, sehingga akhirnya kelihatannya umat Islam nggak berperan apa-apa. Iya, betul. Coba lihat di masjid, setiap Jumat diumumkan sedekah di masjid ini sekian puluh juta, tapi di kiri kanan itu masih ada orang yang miskin, yang tidak bisa makan, tidak belajar. Kenapa? Karena tidak di manage, tidak diatur. Nah, ketika nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswi alumni Prodi Manajemen Zakat ini keluar kepada masyarakat, sesungguhnya lapangan pekerjaannya, jihadnya besar, luas sekali. Tidak hanya di bidang zakat, tetapi menata manajemen, akuntabilitas, semuanya ada. Karena dipelajari di kampus itu tentang hal-hal yang A to Z-nya manajemen, kemudian dispesifikan zakat. Ingat, di negara Timur Tengah, zakat menjadi pondasi dasar untuk membangun negara tersebut. Ada di sebuah negara yang dana zakat, infak, dan sedekahnya menjadi topangan dari anggaran pembelanjaan negaranya. Kalau mahasiswa di IAIN Parepare berzakat, berinfak, sedekah, maka tidak akan ada mahasiswa-mahasiswi yang tidak mampu belajar. Karena ketika dia tidak mampu, dana zakat, infak, sedekah inilah yang untuk mensupport teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang memang harus dibantu, sehingga semuanya tidak ada pelajar di Indonesia, mahasiswa Indonesia yang left behind, tertinggal dalam pendidikannya. Nah, itu arah kebijakan Basnas melalui negara kepada Basnas, kemudian peran-perannya, dan juga hal-hal yang bisa mendorong pengembangan Basnas ke depan. Dan sesungguhnya kalau nanti kampus ini menjadi ikon, menjadi penggerak zakat ini, maka di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis talim, di lembaga pendidikan manapun, di sekolah, di SD, barusan kami ngasih Basnas Parepare ngasih award kepada 3 sekolah SD, SMP yang sudah menjadi penggerak zakat, dan mereka mampu mengumpulkan zakat dengan rela, kemudian diberikan bantuan kepada siswa-siswa yang tidak mampu, pada keluarga-keluarga yang tidak mampu, dan ini menjadi pendidikan karakter yang tanpa kita sadari, melatih feeling sosialnya, melatih kritivitas terhadap membantu sesama, maka insya Allah kita akan kuat bersama-sama, dan 2045 Indonesia emas pasti akan tercapai, karena semua orang tidak ada yang tertinggal pendidikan, no left behind on education. Maka ini menjadi sarana kita untuk membangun Indonesia dan jaya. Ingat teman-teman di Parepare, DNA masyarakat Parepare adalah tokoh nasional. DNA orang Parepare adalah orang cerdas. Ini harus disadari nih, supaya apa? Ini akan menjadi sebuah kebangkitan untuk kemajuan Parepare, dari Parepare untuk dunia. Untuk Indonesia tentunya. Mungkin sepengetahuan saya Pak, UPZ itu kayak peran unit terkecilnya Basnas Padi?
Lalu apa peran unit terkecilnya Basnas ini? Oke, UPZ ini adalah unit pengumpul zakat. Ya. Jadi tugasnya mengumpulkan zakat-zakat yang ada di mana UPZ itu berada. Kalau belum ada UPZ yang segera dibentuk UPZ, mendapatkan rekomendasi dari Basnas Parepare atau Basnas di daerah kita masing-masing. Mengapa? Karena ada aturan barang siapa yang mengumpulkan dana umat kemudian tidak dilaporkan, kemudian tidak berizin, dia bisa dikenai pasal. Karena mengumpulkan dana umat harus dipertanggungjawabkan. Dana ditarik, mana pertanggungjawabannya? Nggak ada. Ditanya izinnya mana? Nggak ada. Maka itu bisa dipidanakan. Tetapi kita kan harus memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Jangan langsung tindak kriminalnya, tetapi kita berikan bahwa ada sarana untuk mereka mengumpulkan zakat secara sah. Dibentuklah unit pengumpul zakat yang disebut UPZ. Dananya tidak diserahkan ke Basnas, tapi dikelola oleh masyarakat. Misalnya di masjid, UPZ masjid kampus UIAIN Parepare, maka mereka mengumpulkan dana itu di kawasan kampus itu, atau bisa menyebarkan beritanya kepada teman-teman melalui online. Ketika dana yang terkumpul dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat di mana UPZ itu berada. Kalau ada di masjid di IAIN Parepare, maka dana itu dipergunakan buat kesejahteraan marbot, kemudian masyarakat, dan program-program pemberdayaan yang lainnya. Ada Z Coffee, ada Z Mart, ada Z Beasiswa, ada Santripreneur, Mahasiswapreneur. Itu bisa diciptakan kalau kita sudah punya dana yang banyak. Seperti itu. Ya. Jadi kan ada kegiatan nih Pak, bagi kegiatan untuk launchingnya UPZ yang ada di IAIN Parepare. Oke. Terus bagaimana tanggapan Bapak terhadap launching UPZ dan pemberian beasiswa oleh Basnas RI? Alhamdulillah, kita salah satu program kita adalah memang Basnas Cerdas ya, pendidikan. Jadi kenapa kita punya atensi besar terhadap ini? Karena pendidikan salah satu yang akan merubah karakteristik masyarakat kita dari yang kelompok du'afa, dia menjadi kelompok yang muzaki. Awalnya dia mustahik, tapi ketika dia berpendidikan, dia tambah wawasan, dia cerdas, punya usaha, akhirnya berkembang, maka ini menjadi sebuah modal untuk merubah masyarakat yang tadinya miskin menjadi bahagia. Yang tadinya papa, dia menjadi kuat. Dan itu bisa memberikan, ketika dia sudah bergaji, maka dia bisa bersedekah, infak sedekah melalui UPZ ini kembali, sehingga dia tidak lupa daripada sumber asalnya. Satu hal yang menarik teman-teman, di suatu kawasan itu ada seorang fakir miskin yang dibiayai daripada dana zakat karena dia mustahik. Dia sekolah beasiswa dan hari ini dia menjadi seorang rektor kampus di sebuah kawasan, dan dia hari ini merasakan, dan dia memberikan zakatnya, infaknya, beasiswa, kan dia merasakan pernah menjadi orang yang disupport. Inilah salah satu hal tujuan dari mengapa Basnas memberikan atensi kepada UPZ, khususnya ada laboratorium kampus. Sebenarnya Basnas itu punya lab zakat di berbasis kampus. Jadi selain UPZ, nanti ada lab yang nanti fasilitas lab itu akan disupport oleh Basnas RI, dilatih, dididik, kemudian nanti mahasiswa ini akan dicarikan mau dia bertugas di mana nih, akan disupport. Nah, mudah-mudahan nanti IAIN Parepare ini juga dapat giliran, dapat laboratorium zakat. Amin. Dan manajemen zakatnya itu berbarengan dengan UPZ dan laboratorium zakat, sehingga nanti ini bisa memberikan beasiswa tidak hanya di Parepare, tapi mahasiswa Parepare dikirim ke luar negeri dari dana zakat itu. Ya baiklah, itu tadi penjelasannya ya Pak. Kebetulan di sini di kampus IAIN Parepare ini membuka penerimaan mahasiswa baru, yang dimana di sini kami mempunyai prodi manajemen zakat dan wakaf. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan prospek kerjanya apa Pak? Baik, prospek kerjanya manajemen zakat infak sedekah ini tidak hanya di gerakan zakat saja, tetapi juga di gerakan ekosistem ekonomi syariah. Misalnya di perbankan. Kemudian di sekarang ini usaha-usaha syariah berkembang dan tumbuh, dan Indonesia akan menjadi ikon dari gerakan halal dan syariah. Ini teman-teman mahasiswa prodi manajemen zakat bisa masuk ke sana karena mereka belajar manajemen, dan satu sisi lagi memahami zakat. Sekarang semua perusahaan wajib berzakat. Nah, sekarang kalau dia nggak paham zakat, nah maka teman-teman inilah akan menjadi dakwah dai-dai, menjadi penggiat-penggiat, tidak hanya sebagai karyawan, tapi dia paham terhadap syariah zakat, sehingga nanti perusahaannya tambah berkah dan sebagainya. Jadi bisa diterima di mana saja sebenarnya, bukan hanya di bidang zakat saja, tapi di bidang sosial yang lainnya,
bisa di bidang pendidikan, kemudian bisa di bidang ekonomi yang lainnya, karena sekarang diarahkan oleh pemerintah gerakan ekonomi syariah menjadi ikon terhadap pemberdayaan masyarakat. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di YIYN untuk memilih manajemen zakat dan wakaf mungkin sudah tertarik karena penjelasannya dari Bapak ya. Iya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebelum kita closing, Pak? Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa di YIN Parepare, apalagi yang mereka yang studi di bidang manajemen zakat dan wakaf. Ya, insya Allah dengan kita belajar di prodi ini, itu akan memberikan bagian kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan kita menjadi bagian untuk membangun masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sukses selalu, berkah selalu. Jangan lupa, ayo ting-ting makan durian. Wow, orang Parepare tetap keren. Wah, jago sekali ya Pak dalam bantunya. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Kiai Haji Ahmad Sudraja LCMA selaku pimpinan Basnas RI bidang koordinasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Lilis Karmila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.